Hai guys, nama saya Angelika Traksi. Kali ini saya akan membahas penemuan pertama, pendidikan, eksperimen, serta 7 fakta menarik dari Alexander Graham Bell. Berikut penemuan pertamanya. Sebagai seorang anak, Bell mudah menunjukkan rasa ingin tahu tentang dunianya. Ia mengumpulkan spesimen tumbuhan dan menjalankan eksperimen pada usia dini. Teman baiknya adalah Ben Herman, seorang tetangga yang keluarganya mengoperasikan pabrik tepung. Pada usia 12, Bell membangun perangkat buatan sendiri yang menggabungkan dayung berputar dengan set sikat kuku, menciptakan mesin dehusking sederhana yang dioperasikan di pabrik dan digunakan secara stabil selama beberapa tahun. Sebagai imbalannya, ayah Ben, John Herman, memberi kedua anak laki-laki itu sebuah bengkel kecil. Sejak tahun-tahun awalnya, Bell menunjukkan sifat sensitif dan bakat seni, puisi, dan musik yang didorong oleh ibunya. Tanpa pelatihan formal, dia menguasai piano dan menjadi pianis keluarga. Meskipun biasanya pendiam dan introspektif, ia menikmati mimikri dan trik suara-suara yang mirip dengan bicara perut yang terus menghibur tamu keluarga selama kunjungan sesekali mereka. Bell juga sangat terpengaruh oleh ibunya yang tuli secara bertahap. Dalam kurung, dia mulai kehilangan pendengarannya ketika dia berusia 12 tahun. Dan belajar bahasa jari manual, sehingga dia bisa duduk di samping dan diam-diam percakapan berputar-putar di sekitar ruang tamu keluarga. Ia juga mengembangkan teknik berbicara dengan nada yang jelas dan termodulasi langsung ke dahi ibunya, di mana ibunya akan mendengarkannya dengan kejelasan yang wajar. Keasyikan Bell dengan ibunya yang tuli membuatnya belajar akustik. Keluarganya telah lama dikaitkan dengan pengajaran elokusi. Kakeknya Alexander Bell di London, pamannya di Dublin, dan ayahnya di Edinburgh. Semuanya adalah ahli elokusi. Ayahnya menerbitkan sebagai karya tentang subjek tersebut, beberapa di antaranya masih terkenal, terutama di The Start Elocutionist 1860, yang muncul di Edinburgh pada tahun 1868. The Standard Elocutionist muncul di 168 edisi Inggris dan terjual lebih dari 1/4 juta eksemplar di Amerika Serikat saja. Dalam risalah ini, ayahnya menjelaskan metodenya tentang bagaimana mengintrusikan para tunarunggu dalam kurung yang kemudian dikenal untuk mengartikulasikan kata-kata dan membaca pergerakan bibir orang lain untuk mengartikan makna. Ayah Bell mengajarinya dengan saudara-saudaranya tidak hanya untuk menulis pidato terlihat, tetapi untuk mengidentifikasikan simbol apapun dan suara yang menyertainya. Bell menjadi sangat mahir sehingga ia menjadi bagian dari demonstrasi publik ayahnya dan mengejutkan hadirin dengan kemampuannya. Dan bisa menguraikan ucapan terlihat yang mewakili hampir setiap bahasa termasuk Latin, Gaelic Skotlandia, dan bahkan Sanskerta. Secara akurat, membaca traktat tertulis tanpa pengetahuan sebelum tentang pengucapannya. Sebagai seorang anak kecil, Bell seperti saudara laki-lakinya menerima sekolah awal di rumah dari ayahnya. Pada usia dini, dia terdaftar di Royal High School, Edinburgh, Skotlandia, yang dia tinggalkan pada usia 15. Setelah menyelesaikannya, hanya 4 formulir pertama. Catatan sekolahnya tidak bisa dibedakan, ditandai dengan ketidakhadiran dan nilai yang buruk. Minat utamanya tetap ada pada sains, terutama biologi. Sementara dia memperlakukan mata pelajaran sekolah lain dengan ketidakpedulian yang membuat cemas ayahnya. Setelah meninggalkan sekolah, Bell pergi ke London untuk tinggal bersama kakeknya, Alexander Bell, di Harrington Square. Selama tahun yang dihabiskannya bersama kakeknya, cinta belajar lahir dengan berjam-jam dihabiskan untuk diskusi dan belajar yang serius. Bell yang lebih tua berusaha keras agar murid mudanya belajar berbicara dengan jelas dan dengan keyakinan atribut yang muridnya perlukan untuk menjadi guru sendiri. Pada usia 16 tahun, Bell mendapatkan posisi sebagai murid guru seni lukis dan musik di Weston House Academy di Elgin, Moray, Skotlandia. Meskipun dia terdaftar sebagai siswa dalam bahasa Latin dan Yunani, dia mengajar kelas sendiri dengan imbalan, papan,
dan 10 per sesi. Tahun berikutnya, ia kuliah di University of Edinburgh, bergabung dengan kakak laki-lakinya, Melville, yang telah mendaftar di sana pada tahun sebelumnya, pada tahun 1868. Tidak lama sebelum dia berangkat ke Kanada bersama keluarganya, Bell menyelesaikan ujian matrikulasi dan diterima untuk masuk ke University College London. Ayahnya mendorong minat Bell dalam berbicara, dan pada tahun 1863 membawa putranya untuk melihat robot unik yang dikembangkan oleh Sir Charles Wheatstone berdasarkan karya sebelumnya dari Baron Wolfgang von Kampelen. Manusia mekanis yang belum sempurna itu meniru suara manusia. Bell terpesona oleh mesin itu, dan setelah dia memperoleh salinan buku von Kampelen yang diterbitkan dalam bahasa Jerman dan dengan susah payah menerekamnya, dia dan kakak laki-lakinya Melville membuat kepala otomat mereka sendiri. Ayah mereka sangat tertarik dengan proyek mereka, menawarkan untuk membayar persediaan apapun dan mendorong anak-anak mereka dengan iming-iming hadiah besar jika mereka berhasil. Sementara saudaranya membuat tenggorokan dan laring, Bell menangani tugas yang lebih sulit, yaitu menciptakan tengkorak yang realistis, usaha menghasilkan kepala yang sangat hidup, yang bisa berbicara. Meskipun hanya beberapa kata, anak laki-laki akan dengan hati-hati menyesuaikan bibir, dan ketika embusan udara memaksa udara melalui tenggorokan, mama yang sangat dikenal pun terjadi untuk menyenangkan tetangga yang datang untuk melihat penemuan Bell. Penasaran dengan hasil robot itu, Bell terus bereksperimen dengan subjek langsung keluarga Skye Terrier, Truff. Setelah dia mengajarkannya untuk mengeram terus-menerus, Bell akan menjangkau ke dalam mulutnya dan memanipulasi bibir dan pita suara anjing yang menghasilkan "oh, ah, uga, mama" yang terdengar kasar. Dengan sedikit meyakinkan pengunjung percaya anjingnya bisa mengartikulasikan "bagaimana kabarmu nenek", menunjukkan sifatnya yang suka bermain, eksperimennya meyakinkan penonton bahwa mereka melihat anjing yang bisa berbicara. Perampokan awal eksperimen dengan suara ini membuat Bell melakukan pekerjaan serius pertamanya pada transmisi suara, menggunakan garpu tala untuk mengeksplorasi resonansi. Pada usia 19, Bell menulis laporan tentang karyanya dan mengirimkannya ke ahli filologi Alexander Ellis, seorang kolega ayahnya yang kemudian akan digambarkannya sebagai Profesor Henry Higgins di Pygmalion. Ellis segera menulis kembali yang menunjukkan bahwa eksperimen serupa dengan pekerjaan yang ada di Jerman, dan juga meminjamkan Bell salinan karya Hermann von Helmholtz, sensasi nada sebagai dasar fisiologis untuk teori musik. Graham Bell. Sebelumnya, saya akan menjelaskan Alexander Graham Bell. Jika kita mendengar nama Alexander Graham Bell, semua orang pasti akan langsung teringat pada pemilik. Saya akan menjelaskan tentang Alexander Graham Bell. Jika kita mendengar nama Alexander Graham Bell, semua orang pasti akan langsung teringat dengan pemilik hak paten telepon. Meski sejarah mengenalnya sebagai penemu telepon, Kongres Amerika pada tahun 2002 memutuskan jika penemu pertama bukanlah Bell, melainkan Antonio Meucci. Terlepas dari itu semua, Bell tetaplah seorang penemu yang hebat dan sosok yang paling berpengaruh di dunia hingga saat ini. Meski dirinya populer sebagai otak di balik hadirnya telepon, Bell adalah seorang yang menghabiskan usianya untuk membantu para tunarunggu. Berikut 7 fakta menarik kehidupannya. Pertama, Bell menemukan seorang imigran. Bell lahir pada tanggal 3 Maret 1847 di Edinburgh, Skotlandia. Setelah bersekolah di Skotlandia dan London, pemuda berusia 23 tahun itu kemudian berimigrasi ke Kanada bersama orang tuanya pada tahun 1870. Tahun berikutnya, Bell pindah ke Amerika Serikat untuk mengajar di sekolah Boston untuk para tunarunggu. Setelah mendapat ketenaran berkat pengembang telepon, Bell menjadi warga negara Amerika Serikat pada tahun 1882. Merupakan sebuah hadiah ulang tahun. Bell dibaptis dengan nama Alexander Bell karena dirinya ingin berbeda dari ayah dan kakeknya, yang keduanya juga bernama Alexander. Pada ulang tahunnya yang ke-11, ayahnya Bell mengizinkan anak itu untuk mengadopsi nama tengah, Graham,
untuk menyemangati Alexander Graham, seorang mantan muridnya yang pernah ditinggali dengan keluarga Bell. 100 tuntutan atas hak paten teleponnya. Aplikasi hak paten Bell untuk ditelepon diajukan pada 14 Februari 1876. Hanya beberapa jam sebelum penemu saingannya, Eliza Gray mengajukan keberatan kepada kantor paten AS. Ia mengumumkan jika dia sedang mengerjakan penemuan serupa. Namun, pada tanggal 7 Maret, Bell yang berusia 29 tahun tetap dianugerahi paten AS pertama untuk telepon. Tidak butuh waktu lama, Bell kemudian menghadapi ratusan tantangan hukum tentang hak patennya tersebut. 5 dari mereka harus diproses hingga Mahkamah Agung AS. Namun, akhirnya menguatkan klaim Bell dan menjadi salah satu pertempuran paten terpanjang dalam sejarah Amerika. Lebih dari sahabat sebelum menjamurnya telepon seluler, Bell menemukan telepon kabel yang mampu mentransmisikan percakapan suara dengan sinar cahaya. Bell menyebutnya fotofon, dari bahasa Yunani untuk cahaya dan suara, yang dipatenkan pada tahun 1880. Bell menyebutnya jika penemuannya kali ini lebih besar dari telepon. Dia sempat mengatakan kepada Boston Traveler bahwa dia meramalkan aplikasi itu untuk navigator berkomunikasi dari laut ke pantai pada saat perang. Namun, mengingat teknologi saat itu yang masih terbatas, utilitas fotofon pun terbatas pula. Teknologi serat optik kemudian dikembangkan beberapa dekade, kemudian transmisi suara dengan cahaya pun dikembangkan dan sukses dalam bentuk telepon seluler. Menyelamatkan nyawa Presiden Amerika. Pada minggu-minggu sekitar tanggal 2 Juli 1881, penembakan terhadap Presiden James Garfield terjadi. Kondisi sang presiden justru memburuk ketika dokter membuat pemeriksaan berulang dengan jaringan dan instrumen yang tidak steril untuk menemukan lokasi salah satu peluru. Percaya bahwa sains dapat menemukan beberapa metode untuk menemukan letak peluru. Bell mengembangkan mesin elektromagnetik yang dia uji pada veteran perang saudara yang masih memiliki peluru yang bersarang di tubuh mereka. Bell 2 kali dipanggil ke tempat tidur gedung putih Garfield dengan mesinnya tersebut, tetapi ia gagal menemukan pelurunya. Hal itu dikarenakan gangguan yang disebabkan oleh kabel baja di atas tempat tidur dan kepala dokter presiden yang hanya mengizinkan pencarian di sisi kanan tubuh presiden, di mana dia yakin peluru itu bersarang. Setelah kematian Garfield, pada tanggal 19 September, peluru itu ditemukan berada di sisi kirinya. Meskipun dikenal sebagai penemu telepon, Bell justru melanjutkan pekerjaan seumur hidupnya untuk membantu para tunarunggu. Pada tahun 1887, Kapten Arthur Keller melakukan perjalanan dari Alabama untuk bertemu dengan Bell untuk mencari bantuan bagi putrinya yang berusia 6 tahun. Helen Keller yang buta dan bisu pada usia 19 bulan, hal itu disinyalir akibat demam berdarah. Bell kemudian mengarahkan mereka ke Boston Perkins School for the Blind, di mana mereka bertemu dengan Anne Sullivan, seorang guru luar biasa yang akan mengajar Helen menulis berbicara dan membaca Braille. Helen Keller yang kemudian hari menjadi seorang penulis hebat dunia, mendedikasikan autobiografinya untuk Bell, yang dia percaya sebagai pembuka pintunya dari kegelapan menuju cahaya. Selama semenit sebagai penghargaan saat kematian Bell. Bell meninggal di rumah musim panasnya di Nova Scotia pada 2 Agustus 1922. 2 hari kemudian, semua layanan telepon di Amerika Serikat dan Kanada ditangguhkan selama 1 menit penuh pada saat yang tepat ketika Bell turun ke kuburnya. Sekitar 60.000 operator telepon mengheningkan cipta dan tidak menghubungkan panggilan baru ketika 13 juta telepon di benua itu terdiam. Itulah beberapa fakta menarik hidup Alexander Graham Bell yang merupakan sosok pengembang telepon yang berkontribusi besar bagi dunia hingga saat ini. Sekian dan terima kasih.